kebul adalah hama yang biasa merusak tanaman cabai, tanaman palawija, tanaman yang berhubungan dengan hortikultura. Kadang-kadang di pohon pun juga ada, teman-teman. Kemudian hama kutu kebul memiliki efek ganda ketika merusak tanaman. Selain merusak tanaman secara langsung, kutu kebul juga dapat memberikan kerusakan secara tidak langsung. Bagi tanaman, kerusakan secara tidak langsung dapat menimbulkan gejala keriting daun, kemudian klorosis, menguning. Serangan sudah parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif lagi. Nah, seperti ini awal-awalnya. Jadi kebanyakan daunnya itu putih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel yang tidak bosan-bosan untuk membagikan aktivitas di kebun tentang perawatan tanaman cabai yang sehat, kemudian juga tanaman cabai yang terserang hama penyakit. Di sini temanya adalah yaitu melakukan pengobatan tanaman cabai ini yang terserang hama kutu kebul. Tanaman cabai ini awalnya terserang hama trip, hampir 40% antara hama trip dan juga hama tungo ini. Bekas-bekasnya masih ada semua. Setelah hama trip sudah bisa ditangani, sudah hampir 95% sembuh, ternyata muncul lagi masalah baru yaitu serangan hama kutu kebul. Tapi di sini saya juga ingin membahas dampak buruknya jika tanaman cabai terserang kutu kebul, teman-teman. Kutu kebul juga dapat memberikan kerusakan secara tidak langsung bagi tanaman. Kerusakan secara langsung dapat menimbulkan gejala keriting daun, klorosis, menguning, kemudian juga yang biasa disebut penyakit mozaik. Serta jika serangan sudah parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif lagi. Kerusakan tidak langsung di tanaman yang disebabkan oleh kutu kebul, namun juga bisa membuat tanaman menjadi kerdil yang biasa disebut adalah virus Gemini. Kutu kebul dapat berperan sebagai vektor penyebar virus penyakit kuning Gemini virus. Virus Gemini ini ditularkan secara persisten, teman-teman, yang artinya sekali kutu kebul makan tanaman yang mengandung virus kuning, maka selama hidupnya dapat menularkan virus kuning. Kutu kebul sebagai vektor penyebab virus penyakit kuning mempunyai kisaran inang yang luas dan mampu menginfeksi berbagai jenis, kemudian juga tanaman seperti cabai, tomat, terong, tembakau, timun, semangka, kubis, dan juga masih banyak tanaman-tanaman yang lain. Cara mencegah dan mengatasi kutu kebul pada tanaman antara lain adalah pengendalian alam. Kemudian pengendalian hama kutu kebul secara alami dapat dilakukan dengan cara memelihara kelestarian musuh alami dengan meminimalisir segala tindakan yang dapat membunuhnya. Kemudian juga jika virus kuning sudah benar-benar parah, sulit sekali untuk dikendalikan, adalah
melakukan rotasi tanaman. Tujuannya untuk menghentikan atau memutus siklus hidup hama kutu kebul tersebut. Jadi ini yang saya lakukan teman-teman. Oleh sebab itu sangat rentan dan sangat rawan sekali terkena hama trip, hama tungo dan juga virus Gemini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini baru kali ini terserang hama kutu kebul. Kemudian apa saja yang saya perlukan untuk penyepraian kali ini? Ada 2 langkah. Langsung saya jadikan satu video, nanti kemudian hasilnya seperti apa. Maka dari itu silahkan tonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Di penyepraian pertama saya menggunakan apa, kemudian 3 hari lagi saya spray lagi menggunakan apa saja. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk penyepraian tanaman cabai pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Summit teman-teman. Ini yang saya pergunakan akarisida karena tanaman cabai saya kemarin sudah ada yang kuning, kemudian juga ada yang mulai keriting sedikit teman-teman. Jadi untuk mencegah dan juga mengobatinya. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair suplemen tanaman, namanya Vigorin, bahara asam amino, humat dan fulfat, enzim, kemudian juga invertase, hormon tumbuh. Kemudian juga ada Mordenfol, suplemen tanaman juga. Yang ketiga adalah yang keempat, maksudnya MKP, monokalium fosfat, badal fosfat sama fosfat. Kemudian ada Kalinet karena tanaman cabai sudah mulai berbunga dan juga ada buahnya. Jika anda semua ingin tanaman cabainya buahnya banyak, ya harus didobel-dobelin. Tujuannya agar nutrisinya tercukupi sehingga nantinya akan membuat imun tanaman itu kuat dan kokoh, tidak mudah rontok. Kemudian juga dosis harus disesuaikan. Kemudian ada perekat round stick yang murah-murah saja. Ini pertama yang saya aduk adalah insektisida ataupun akarisida Summitnya teman-teman. Akarisida saya menggunakan 10 mili saja. Kemudian yang kedua adalah MKP nya, saya menggunakan 2 sendok makan saja. Fosfat ini juga bagus sekali, ada kaliumnya juga untuk merangsang ataupun munculkan bunga-bunga baru. Kemudian untuk Mordenfol nya saya menggunakan 10 mili saja sudah cukup ya. Langsung diaduk agar tercampur rata. Dan untuk Vigorinnya saya menggunakan 30 mili karena ini adalah pupuk organik cair. 30 mili ya, seperti itu.
Untuk kalinetnya saya menggunakan 15 mili biar buahnya nanti mengkilap, kemudian juga buahnya berbobot sehingga tidak mudah terserang serangan antraknos ataupun patek dan juga antraknosannya. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Dilihat dulu videonya perkembangannya tanaman cabai dengan varietas Oer Tavi. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Baru dimasukkan ke sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya apa yang saya jelaskan di awal video tadi. Yang pertama adalah jika tanaman cabai teman-teman semua itu hanya diberikan unsur kalium, kalsium saja, otomatis itu hanya akan membuat buahnya itu semakin banyak, kemudian juga bunganya tidak terjadi kerontokan. Tapi untuk merangsang munculnya tunas-tunas cabang otomatis harus diberikan unsur-unsur yang lainnya. Biasanya saya tambahkan NPK 1616. Yang terpenting adalah pupuk seimbang, kemudian digunakan harus sesuai dengan kondisi cuaca. Jika misalnya cuaca sedang hujan setiap hari, untuk antisipasi serangan patogen ataupun jamurnya, usahakan NPK 1616 itu ditabur. Kemudian asam humatnya, kalhanya itu hanya dijadikan sarana pengocoran saja. Itu saja teman-teman. Ini kondisinya setelah saya lakukan penyepraian yang pertama. Jadi intervalnya itu 4 hari teman-teman. Kalau kutu kebul harus semakin mepet, jangan berjauhan, karena kalau terlalu jauh nanti akhirnya kutu kebul, hama trip, hama tungo itu akan kembali lagi. Jadi usahakan benar-benar dengan waktu yang tepat, dosis yang tepat. Bebas mau menggunakan insektisida apa saja bebas, yang terpenting adalah menggunakan Summit. Kemudian juga bisa solusi buat teman-teman semua, cari akarisida yang sistemik, kemudian insektisida yang sistemik, baru menggunakan kontak. Jangan sekali-kali untuk mengobati hama trip, hama tungo, kutu kebul menggunakan fungisida kontak, nanti hasilnya lambat untuk penanganannya. Oke teman-teman, untuk penyepraian di hari yang keempat setelah penyepraian yang pertama ini apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini tanaman cabai roket. Yang pertama adalah insektisida Kurakron. Ini bahan aktifnya Profenopos kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kalha,
kalsium plus asam humat. Dan KLH ini ada kandungan banyak sekali, kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung, dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah busuk ujung buah, mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan lainnya. Kemudian juga manfaatnya banyak sekali, ini meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh, tidak mudah terdampak serangan hama, penyakit patogen. Kemudian merangsang dan memperbanyak serabut dan bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan fosfat. Kemudian juga ada Mordenfol, juga ada Premino, juga ini asam amino, kemudian ada Cover WP. Sekarang dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk KLH-nya teman-teman. Nah, KLH sama Mordenfol ini ngaduknya harus terpisah karena nanti akan mengeluarkan busa, tapi tidak jadi masalah. Secara teori mungkin tidak boleh, tapi prakteknya tetap saya pergunakan untuk mempersingkat waktu. Yang penting fungisida dengan insektisidanya jangan dimix. Sekarang kalau pupuk dimix saja pertanyaannya macam-macam, padahal yang lebih bahaya itu adalah mix pestisidanya. Itu lebih bahaya karena langsung mengenai buah ataupun tanaman yang ada di atas. Kecuali kalau pengocoran itu lebih aman, jadi lebih beresiko pestisida daripada pupuk teman-teman. Saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Cover WP-nya saya juga menggunakan 2 sendok makan. Ini saya tidak menggunakan Kalinet karena sudah menggunakan KLH. Kemudian buahnya juga masih sangat banyak, bunganya juga masih terus bermunculan. Nah, ini Cover WP-nya 2 sendok makan. Nah, adukannya seperti ini, jadi menggunakan net pot, jadi lebih rata teman-teman. Yang penting adalah pengadukannya, itu yang penting kalau melakukan penyepraian. Nah, kemudian Preminonya saya menggunakan 30 mili teman-teman. Kenapa Pak? Tanaman sudah berbuah masih dikasih Premino seperti manusia. Manusia juga walaupun sudah kenyang tetap masih membutuhkan cemilan. Intinya seperti itu saja kesimpulannya, jadi lebih mudah dipahami. Nah, kemudian nah ini Mordenfol ini tadi saya bilang, ini saya menggunakan 25 mili. Kebanyakan teman-teman 40 mili tidak jadi masalah. 40 mili, 30 mili maksud kami, kebanyakan harusnya lah. Jadi kalau dibarengi KLH sama Mordenfol ini akan berbusa. Kemudian KLH sama Cover WP ini juga berbusa. Jadi yang penting adalah masing-masing yang disebut mix itu jangan dimasukkan semua nanti baru dikasih air, jangan 1 kemudian diaduk, 2 kemudian diaduk. Nah, itu tata cara yang benar dan lebih efektif hasilnya. Jadi usahakan seperti itu. Kalau bareng semua dimasukkan ke gayung kemudian baru diberikan air, ya nanti yang terjadi adalah tidak bisa tercampur secara merata. Jadi itu tata cara kami. Kemudian untuk Profenoposnya saya menggunakan 10 mili saja. Ini agak sulit nih, nanti disambung saja. Oke, saya akan melakukan penyemprotannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini buahnya tidak mungkin terjeda seperti ini. Ini pucuknya juga terus bermunculan. Ini bunganya, buahnya juga hampir serempak. Kemudian di sininya ini juga yang ke bawah-bawah saja. Ini buahnya sangat rimbun sekali. Makanya kalau saya itu ditanya, Pak, bagaimana Pak untuk memaksimalkan buah yang kedua? Nah, kemudian seperti ini. Ini yang di bawah-bawah juga sama buahnya. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua agar tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini tunasnya masih tetap terus bermunculan. Tunas itu muncul otomatis didukung ataupun disuplai oleh nutrisi dan juga unsur hara.
Itu saja teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jika teman-teman semua ingin mempunyai tanaman cabai dari mulai buah pertama sampai cabut pohon buahnya tidak berhenti, dua cara harus dilakukan, yaitu pemberian nutrisi lewat kocor, kemudian pemberian nutrisi melalui penyepraian, karena penyerapan unsur hara itu lebih banyak melalui perakaran tanaman cabai yang kita budidayakan. Terima kasih atas segala supportnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.